Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bahaya Insomnia bagi Kesehatan. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Ahida Salavera sebagai moderator, Nila Kusuma sebagai presenter pertama, Mutiara Indah Octavia sebagai presenter kedua, Indah Fatmawati sebagai presenter ketiga, dan Fitriah Rahmatullah sebagai presenter keempat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Nila Kusuma untuk menyampaikan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apakah itu insomnia dan klasifikasi insomnia. Insomnia adalah gangguan di mana orang tidak mendapatkan cukup tidur atau tidur yang restoratif karena satu atau lebih faktor. Penyebabnya ini seperti kelelahan dan penurunan kewaspadaan mental. Klasifikasi insomnia. Klasifikasi insomnia ada dua, insomnia primer dan insomnia sekunder. Insomnia primer yaitu insomnia atau susah tidur yang mempengaruhi 3 dari 10 orang, seperti pola tidur, lingkungan tempat tidur, serta kebiasaan sebelum tidur. Insomnia sekunder. Insomnia sekunder ini biasanya terjadi akibat efek dari hal lain, misalnya kondisi medis, masalah psikologi, depresi, dan sebagainya. Insomnia sekunder ini biasanya mempengaruhi 5 dari 10 orang. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada saudari Mutiara. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nila. Penyebab insomnia, misalkan stres yang tinggi. Yang kedua, gaya hidup yang tidak seimbang seperti terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang banyak berkafein, alkohol, sama tembakau. Yang ketiga, mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dan steroid. Penyebab lain dari insomnia itu ada 2 faktor, yaitu faktor psikologi dan faktor lingkungan. Faktor psikologi, misalkan stres yang berkepanjangan paling sering menjadi penyebab dari insomnia jenis kronis. Yang kedua, problem psikis. Yang ketiga, depresi. Depresi itu kayak stres. Sakit fisik itu kayak sakit hati, galau, patah hati. Yang terakhir, sesak nafas pada orang yang terserang asma, sinus, flu, sehingga hidung yang tersumbat dapat merupakan penyebab gangguan tidur. Ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu misalnya gaya hidup. Gaya hidup itu kayak begadang. Selanjutnya, alkohol, rokok, kopi, obat penurun berat badan, jam kerja yang tidak teratur juga dapat menjadi faktor penyebab susah tidur. Yang ketiga, lingkungan yang bising seperti lingkungan lintasan pesawat jet, lintasan kereta api, pabrik, atau bahkan TV tetangga dapat menjadi faktor penyebab susah tidur. Ya, ini dilanjutkan oleh saudari Indah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Mutiara. Gejala insomnia itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kesulitan untuk tidur. Nah, di sini si penderita si insomnia itu sebelum tidur bisa mengkonsumsi kopi yang banyak berkafein sehingga kesulitan untuk tidur. Yang kedua, sering terbangun pada malam hari. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh si penderita biasanya berperasaan tidak tenang atau tidak refleks. Itu bisa untuk sering faktor pada malam hari.
untuk tidur kembali dan bangun terlalu pagi, tidur yang tidak menyegarkan, kantuk di siang hari, kesulitan berkonsentrasi, dan yang terakhir mudah emosi. Nah, di sini mudah emosi yaitu biasanya kalau misalkan udah waktu beristirahat, mata ataupun tubuh kita buat istirahat, dia malah bergadang. Jadi paginya atau kapannya dia suka marah-marah sendiri. Next. Laju insomnia meningkatkan disebabkan memang karena faktor usia. Tetapi paling sering insomnia disebabkan oleh faktor medis lainnya seperti yang pertama pilek atau alergi, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga penyakit jantung, yang keempat penyakit tiroid atau kelainan tiroid, yang kelima pengendalian kelahiran, yang keenam asma, yang ketujuh sakit depresi. Next. Dampak dari insomnia bagi kesehatan yaitu yang pertama menyebabkan penambahan berat badan, yang kedua daya tahan tubuh menjadi lemah atau mudah terkena sakit, yang ketiga rentan terserang kencing manis, yang keempat meningkatkan rasa cemas dan gampang tersinggung, yang kelima dapat menanggung kewaspadaan atau konsentrasi si penderita insomnia tersebut, yang keenam penalaran, pemecahan, masalah dan pelupa, yang ketujuh merangsang hasrat, penyantap makanan berlemak atau berkarbohidrat tinggi, yang kedelapan dan yang terakhir meningkatkan resiko kematian yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi insomnia. Yang pertama, membentuk rutinitas tidur yang teratur dan menentukan jadwal untuk tidur dan bangun. Jangan makan atau minum terlalu banyak ketika mendekati jam waktu tidur. Yang kedua, ciptakan lingkungan tidur yang gelap, sejuk, dan nyaman. Yang ketiga, hindari dari suara mengganggu. Yang keempat, mengurangi konsumsi atau tidak mengkonsumsi kafein, terutama di malam hari. Yang kelima, hindari alkohol dan nikotin, terutama mendekati waktu tidur. Yang keenam, sering olahraga tapi tidak dalam waktu 3 jam sebelum tidur. Yang ketujuh, hindari tidur siang khususnya di sore hari. Yang ke-8, singkirkan gadget jauh-jauh dari tempat tidur Anda. Salah satu kebiasaan buruk masyarakat modern adalah sering membawa gadget ke tempat tidur sehingga kita tidak akan fokus dalam beristirahat. Yang ke-9, konsumsilah makanan yang mengandung potasium dan magnesium tinggi seperti pisang dan kacang almond. Selain dapat membuat tidur Anda lebih nyenyak, kandungan triptofan dalam buah pisang ternyata juga dapat menenangkan hormon otak sehingga Anda bisa cepat tidur. Yang ke-10, lakukanlah meditasi dan latihan pernapasan. Adapun pengobatan penyakit insomnia, yang pertama, terapi gangguan fisik terhadap penyakit tertentu seperti hipertensi, radang sendi, gangguan hormonal. Yang kedua, terapi psikologi terhadap depresi, cemas atau gangguan kepribadian. Yang ketiga, terapi farmakologi dengan memberikan obat yang aman dan tidak menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, terapi non-farmakologi, misalnya terapi tingkah laku untuk mengubah perilaku seorang terkait dengan masalah tidurnya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Dapat diambil kesimpulan bahwa cara mengatasi gejala insomnia adalah dengan cara menjaga pola hidup sehat, tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan kafein, dan istirahat yang cukup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.